Presiden Cina itu siapa Pak Ujang? Chu Yongfi. Siapa? Ngemis datang ke masjid, tolong please cincang ikuti timpin balong. Ngerti nggak artinya? Tolong doakan kami agar tidak terjangkit dengan corona. Minta doa, datang masjid ke masjid. Masya Allah. Bahkan orang-orang Cina itu apa? Sholat menghadap kemana saja agar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Entah menghadap ke kanan kiri, yang penting sholat, ngikutin umat Islam. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada sentuhan lantunan Al-Qur'an tak dalam hati. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Guru-guru saya, para ulama, tokoh-tokoh agama, ustadz, ustadzah yang saya hormati, semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua kita dari Jajaran Kampung Palura, Pak Farid, Ketua BPK, Bapak RW, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, keluarga besar Bapak Marsis dan Ibu, Bapak Rusalim dan Ibu yang saya hormati. Semoga antum semua keluarga besarnya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Eka dan Julianda juga yang saya hormati, sangat berbahagia. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, hadzinallahu wa iyyakum yang saya hormati, semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan rahmat serta hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi siang ini kita bisa hadir untuk bisa menyaksikan resepsi pernikahan Eka dan Juli. Mudah-mudahan jadi amal ibadah buat kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke panggung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama buat Julianto, tadi kepada hadirin kaum muslim muslimat, ceramah tentang pernikahan sudah dibahas oleh Bapak penghulu kita, Ustadz kita, oleh Pak Imam ya. Teknisnya sudah disampaikan buat Eka dan Zuli. Jadi saya berbicara sisi lain. Ya, jadi tadi kok nggak nyambung ceramahnya Pak? Udah tadi tentang pernikahan. Zuli dulu Pak Ono ini rumahnya di depan Eka, di depannya Bapak Jenengan, Pak Marsis. Tahu persis Eka itu kecilnya, pipisnya tahu. Kalau Marsis masang jaring itu nitip Eka, digendong, dipapa, disuapin, gitu ya. Besar sedikit diajarin ngaji, gitu udah kayak anak sendiri. Saya gendong-gendong, saya timang-timang. Beda dengan Tia, adanya 50% Tia nggak diasuh saya. Kalau Eka dari lahir sampai SM kayak dipegang mau malu, aku udah gede katanya itu. Ya itu jadi saya kenal Eka. Mak Ono tahu hobinya apa, makannya apa, marahnya apa, tahu. Pesen Mang Ono nih Eka, usahakan kangkung tuh seneng, kacang panjang tuh usahakan seneng setelah nikah.
Juli denger ya. Ya, nih itu aja. Ya, jadi Eka usahakan makanan itu suka semua, sayang ya. Ya, jadi Julianto juga Eka ada yang sesuatu yang gak suka makanan, ya sabarlah, terima saja. Ya, begitu. Baik. Di dalam film Roma Irama berjudul Menggapai Matahari 1, judulnya Menggapai Matahari. Kalau materi ini judulnya Menggapai Keriduan Allah Subhanahu wa taala. Pesan Roma kepada pacarnya yang diperankan oleh Yati Octavia yang namanya Ani. 3 perkara. Pertama, syukuri hidup ini. Ini kata Roma Irama nih Kak, bukan kata Mang Ono ya. Yang kedua, jalani hidup ini. Ketiga, lakukan yang terbaik. Gitu ya, kemudian sampean lihat filmnya. Syukuri hidup ini, jalani hidup ini, lakukan hidup yang terbaik. Menggapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kita nyambung dengan pengajian di acara wisuda itu baru 3. Menggapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Eka dan Zuli kita kenal yang disebut dengan namanya adil. Saya akan soroti kalimat adil ini dari sisi lain. Kita sering mendengar jadilah seorang pemimpin yang adil. Ya, jadilah kita seorang suami yang adil, seorang kepala daerah yang adil. Saya bukan menyinggung masalah adil di sisi itu. Sebagaimana pengertian adil itu ialah menempatkan sesuatu pada tempat. Insya Allah kalau Zuli dan Eka mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, Allah akan ridha. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada 3 perkara harus kita tempatkan di posisi yang tepat dan benar. Maka ketiga perkara ini kalau salah penempatan, maka akan lahir 3 penyakit dalam kehidupan manusia dan susah untuk diobati. Kita tidak berbicara corona. 3 penyakit susah disembuhkannya, tapi bisa. Kita preventif agar sampai 3 penyakit tersebut tidak masuk ke dalam dada manusia. Bagaimana caranya? Jangan salah menempatkan 3 perkara. Apa ketiga perkara tersebut? Pertama, akhirat. Kedua, dunia. Ketiga, kematian. Jangan dibalik. Akhirat, Zuli, Eka, tempatkan di hati. Ulang lagi, akhirat tempatkan di hati. Dunia yang kedua tempatkan di tangan. Catat Eka nih Zuli. Betul dikata Pak Imam, saya sepakat. Zuli dan Eka masalah pendidikannya itu bagus-bagus, cuma nggak ditulis aja SPDI-nya itu. Ya, itu ada itu, ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi berbicara penempatan ini, insya Allah harus mampu khususnya buat Mang Ono dan buat antum semua agar tidak salah menempatkan, jangan dibalik. Akhirat di tangan, dunia di hati, kematian di belakang. Tempatkan akhirat di hatimu, tempatkan dunia di tanganmu, tempatkan kematian di matamu. Dia mata kita semua. Bagaimana Mang cara menempatkannya agar betul-betul itu akhirat masuk ke dalam hati, agar dunia ini mampu di tangan kita, agar mampu kematian itu ada di pandangan kita. Baik, kata Mbak Eka, ya sama Eka, Julianto, Mang boleh nggak saya ngajar di sekolah sama suami? Oh boleh. Sambil kita bisnis dagang kecil-kecilan boleh nggak? Boleh, silakan. Beli motor, boleh. Jangan motor, silakan beli itu kereta api.
Beli rumah boleh nggak? Di Abadi 1, di Bidada 1, di sini 1. Boleh, silakan. Gapai itu matahari, kata Roma Irama. Silakan kita punyai segala-galanya, tapi tempatkan semua itu ada dalam genggaman tangan kita. Jangan kebalik. Yuk, masukkan apa? Hati itu adalah akhirat. Saking luasnya itu hati, saking jembarnya sampai lebarnya itu hati, melebihi luasnya samudra. Bahkan itu hati saking lebarnya melebihi dunia dan seisinya. Subhanallah. Hati kecil tapi lebarnya nih Juli Eka lebih luas dari samudra, bahkan lebih luas daripada dunia dan seisinya. Di hati ada kulkas, di hati ada jabatan, di hati ada motor, ada mobil, ada sawah, ada ladang. Saking lebarnya itu hati, sehingga manusia ketika dihadapannya satu lembah emas, maka hati masih masuk lembah emas yang kedua, ketiga dan seterusnya. Itulah hati. Kenapa itu dunia nggak boleh masuk ke dalam hati? Takut susah keluarnya. Kak, ada sumbangan masjid 100.000, susah keluarnya, susah ngambilnya karena uang ada dalam hati. Coba di tangan, cepat keluarnya. Kak, ini ada sumbangan, keluar, langsung keluar. Kenapa enak mengeluarkan? Ya, jangan dibalik. Hati tempatnya akhirat, betul. Apa yang disampaikan oleh Pak Penghulu tadi tentang masjid? Mungkin antum semua pernah mendengar, baik sangat viral sekali di HP-HP, di media, di pemberitaan. Presiden Cina itu siapa Pak Ujang? Chu Yongfi, siapa? Ngemis datang ke masjid, tolong please, cincang itu tiba-tiba balong. Ngerti nggak artinya? Tolong doakan kami agar tidak terjangkit dengan corona. Minta doa, datang masjid ke masjid. Masya. Bahkan orang-orang Cina itu apa? Sholat menghadap kemana saja agar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Entah menghadap ke kanan kiri, yang penting sholat, ngikutin umat Islam. Allahu Akbar. Tempatkan akhirat di dalam hati sehingga dekat tuh Juli Umar Sis ya, azan berkumandang, hayya 'alas shalah, langsung ke masjid, ngambil air wudhu, berangkat sholat berjamaah. Itu namanya akhirat berada dalam hati. Ciri-ciri orang yang menempatkan akhirat di dalam hati itu mudah tergugah dengan ajakan kebenaran, mudah tersentuh dengan kebaikan, mudah terharu ketika mendengar suara panggilan azan, mudah tersentuh dengan suara lantunan Al-Quran. Kenapa? Akhirat ada dalam hati. Coba bapaknya pada tidur, Pak Nur Salim tidur, istrinya tidur, Umar Sis tidur, Tante Jariah tidur. Ya, Eka baca Quran pagi-pagi habis keramas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada sentuhan lantunan Al-Quran tak dalam hati, subhanallah, insya Allah saya berjanji setelah anak saya nikah, saya mau sholat berjamaah di masjid. Malu dengan mantu saya, malu dengan anak saya yang begitu ngajinya walaupun tidak fasih, ya mending. Allah tempatkan akhirat di dalam hati. Silakan saja kita ini punya apa-apa, jangan masukkan ke hati, ada dalam tangan kita. Yang masuk ke dalam hati adalah kebesaran Allah, rahmat Allah akan turun kepada kita semua, ridho Allah akan turun kepada kita. Karena apa? Hidup kita ini tidak terpengaruh, tidak diatur oleh dunia, karena dunia ada dalam
Ketiga, kematian taruh tempatkan di mata. Sehingga apa? Ada pressure. Kita bekerja, kita ibadah, kita mengabdi kepada Allah, kita usaha apa saja. Kalau itu kematian di belakang kita, lupa kalau bekerja, lupa karena salah penempatan, kematian ditaruh di belakang. Subhanallah. Tatkala kita salah penempatan, kematian ditaruh di belakang, dunia ditaruh di hati, akhirat di tangan, maka akan terjangkit 3 penyakit dalam hidupnya. Apa penyakit yang pertama? Penyakit tinggi hati. Kenapa? Dunia ada di tangan, karena di hati, akhirat di tangan, kematian di belakang. Akan timbul penyakit yang pertama, menjadi sosok manusia yang memiliki sifat tinggi hati dalam hidupnya. Eka, setinggi apapun pangkat Eka, punya gaji, jangan menjadi seorang itu yang tinggi hati di hadapan aku suami adalah di atas segala-galanya. Begitu juga Juli, bukan berarti mentang-mentang seorang pemimpin suami itu tidak menjadi seorang suami yang tinggi hati. Jadi kalau ada orang yang bersifat tinggi hati, salah menempatkan dunia, salah menempatkan akhirat, dan salah menempatkan kematian. Penyakit yang kedua, kalau salah menempatkan, punya penyakit yang namanya iri hati. Nah, bahas lama nih iri hati. Eka jangan sekali-kali ketika kawan baiknya memiliki hal itu, Eka belum punya, jangan menjadi seorang manusia yang iri hati. Maaf Juli, menurut saya Eka tuh tercantik di masyarakat sejahtera ini. Juli cantik gak Eka? Cantik. Manfaatkan kecantikan itu. Jangan iri hati melihat temannya lebih cantik daripada Eka. Ketika kata Roma Irama, syukuri hidup ini, jalani hidup ini, dan bersyukur kepada Allah, lakukan yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada survei. Ada seorang suami, 2 pasangan hidup. Yang pertama istrinya cantik, yang kedua istrinya jelek. Ini balik, yang satunya suaminya cantik, ganteng. Yang pasangan hidup tadinya, yang istrinya cantik, suaminya jelek. Saya kasih tahu aja buat Juli dan buat kita semua, ketika survei membuktikan yang cantik tadi, menurut survei 60 tahun yang akan datang berubah, akan jadi jelek. Setuju atau tidak? Sepakat? Setuju. Diulang lagi. Sekarang Eka umurnya 26 tahun. Kira-kira kalau 60 tahun yang akan datang cantik atau jelek? Berubah atau tidak? Berubah. Jadi tidak cantik. Beda dengan yang jelek. Walaupun 100 tahun juga tetap jelek, bahkan tambah jeleknya. Akan bertambah. Di hadapan Allah itu tidak ada cantik paras mukanya, tidak ada jelek paras mukanya. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi Pak Ustadz Imam menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orangnya, maka mengabdi bertakwa kepada Allah, insya Allah menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita memiliki sifat tinggi hati, suka iri kepada orang lain, maka jangan harap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ketiga, penyakit yang ketiga, yang manakala salah menempatkan 3 perkara tadi, akan mudah sakit hati.
dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit kesinggungan. Masya Allah. Kenapa? Salah menempatkan. Insya Allah kalau kita tepat pada sasaran, menempatkan dengan yang benar, akhirat ada dalam hati, dunia dalam tangannya, kematian ada di hadapan kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tinggi hati, tidak iri hati, tidak mudah sakit hati. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tadi jangan salah menempatkan. Karena apa? Akan timbul 3 penyakit. Bagaimana prakteknya? Baik. Ada 3 perkara yang manakala ketiga perkara 4 belum ada waktu 4. Insya Allah ini sebagai motivasi agar kita jangan sampai salah menempatkan. Pertama, jangan takut mati. Kedua, jangan lupakan mati. Ketiga, rindukan mati. Yang keempat, jangan cari mati. Jangan takut mati, jangan lupakan mati, jangan cari mati dan rindukan kematian. Baik, 4 saja. Yang pertama, jangan takut mati. Siap enggak siap? Takut enggak takut? Mati akan menjemput. Kemanapun lari, satu saat dunia akan terjadi jihad fisabilillah. Di antara ada orang yang maju berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang lain ada yang lari tunggang langgang takut berjihad, sementara kematian akan selalu mengintai. Saat Nabiullah Sulaiman alaihi salam didampingi sahabatnya, datanglah seorang tamu. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Wahai Rasulullah, wahai Nabi Sulaiman, siapakah tamu ini?" Kata Nabi Sulaiman, "Ini adalah Ijrail." "Untuk apa?" "Menyabut nyawa kamu." "Kalau begitu wahai Nabiullah, tolong perintahkan itu angin agar hembuskan tubuh saya, jangan sampai dikejar-kejar dengan kematian." Baik. Kemudian Nabi Sulaiman mengundang angin badai topan, kemudian dihembuskan sahabatnya tadi sampai ke India sana. Ternyata Ijrail sudah berada di India. Mau lari kemana? Kawannya Nabi Sulaiman terbang ke Amerika. Di Amerika sudah ada Ijrail. Pergi kemanapun, dia dikubur, bikin bunker di bawah tanah, dikunci kasih makanan. Malaikat Ijrail sudah ada dalam bunker. Siap gak siap? Mau gak mau, kematian akan datang. Oleh karena itu, yuk, saya mengajak kepada saya, kebetulan ada hadir keluarga saya, istri saya, baik dari Agung, dari Jaya, Makmur, insya Allah datang, dan udah kayaknya, ya, mengajak kepada saya dan keluarga saya, mau lari kemana, mau nyumput kemana, tetap kematian akan menjemput. Pertanyaannya, siap sudah kita menghadap Rabb Allah Subhanahu Wa Taala? Siap atau tidak tergantung kita. Kenapa masih ada orang yang belum siap? Kenapa ada orang yang takut kepada kematian? Jawabannya ada 2. Yang pertama, saking betahnya, saking cintanya kepada dunia, karena dunia ada dalam dalam hatinya. Gak mau mati, takut mati. Kenapa? Dunia ada di dalam hatinya. Jadi takut. Apa yang harus saya bekal? Aku takut. Pak Nur Hadi, Pak Imam, saya cuti ke Majalengka 2 juta itu kurang. Nekat kalau saya ke Majalengka bawa duit 1 juta. Nekat, gak cukup. Ya, menghadap Allah, menuju kematian, tidak bawa amal, tidak bekal, nekat. Mau bawa apa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Kecuali amal kebaikan, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu waliyul ladzina amanu wa yukhrijunahum minadh-dhulumati ila nur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala Al-Baqarah
Allah melindungi orang-orang yang beriman, dan Dia Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada terang benderang, yaitu Islam. Mau tidaknya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tidaknya kita diarahkan kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memegang Islam ini, benar atau tidak? Pengen kita dihijrahkan oleh Allah minaz zulumati ila nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Pegang Islam ini dengan benar. Jalankan syarat Islam dengan baik semampu kita. Ya. Satu, kenapa kita takut mati? Karena belum siap berkali. Belum siap saking cintanya kepada dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupakan kematian. Ya, coba kalau kita ingat-ingat ketika kita digotong ke kuburan, Masya Allah, dimasukkan ke liang lahat, dikubur di gunung, di bawah pohon kamboja, orang-orang pada pulang, kita sendirian, kita bilang apa? Nggak bisa apa-apa. Datang malaikat menanyakan apa perkara-perkara tentang agama, tentang Tuhan, tentang Rasul. Mau bilang apa? Kita nggak bisa jawab. Kenapa? Di dunianya apa? Hatinya penuh dengan dunia. Amal ibadahnya hanya sedikit sekali. Nauzubillah min dzalik. Coba kita renungkan bagaimana kalau kita sendirian dalam kubur. Ya. Yang ketiga, rindukan kematian. Kenapa harus rindu dengan kematian? Karena kematian itu pintu awal gerbangnya berhadapan dengan Rabb yang menciptakan kita. Istri kita di kampung, kita di sini. Bayangkan 2 tahun nggak ketemu, sangat disayang, sangat dicintai, kemudian satu saat ketemu. Bagaimana rasa pertemuan dengan orang yang kita cintai? Ini bagaimana kita ketemu Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang memelihara, yang memberikan kesehatan. Satu saat kita akan berhadapan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka rindukan kematian, tapi jangan berdoa untuk menjadi orang yang cepat mati. Rindu kematian awal dari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita hidup sekarang ini. Kita akan tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, saya menyesal ya. Aku bertobat. Tobat tidak ada artinya pada waktu itu. Aku minta ampun ya Rabb. Ampunan tidak ada gunanya pada saat itu. Sekarang saat beribadah, saat minta ampun kepada Allah, saat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semuanya sudah masuk surga semua. Semuanya sudah masuk neraka semua. Kemudian Allah menjadikan kematian itu dari seekor kambing. Kematian dengan kun fayakunnya itu apa? Kematian dirubah oleh Allah menjadi seekor kambing. Kemudian dipanggil oleh penghuni oleh malaikat penghuni surga. Wahai penghuni surga, kumpul. Sedang enak, sedang nikmat, sedang bahagia, dipanggil kembali ke alam mahsyar. Ada apa ya? Lagi enak-enak bercumbu dengan istri, dengan suami, lagi makan bareng. Ada apa? Dipanggil sama Allah. Kemudian ahli neraka dipanggil oleh Malik. Wahai penghuni neraka, dengan kasarnya itu Malik, keluar kamu. Gembiranya itu ahli neraka yang disiksa, yang dipotong lehernya, yang ditusuk kemaluannya, digorok itu lidahnya, bergembira semua. Harapannya ini titik awal penyelesaian dari siksaan Allah. Kumpul, lo surga, minggir, neraka, bisa jangan kabur. Masa wajah-wajah yang bersurga, yang ahli surga bercahaya bersinar, dia riang gembira. Penghuni neraka dia tertunduk malu, wajahnya hitam gelap karena terbakar dengan api neraka. Pertama penghuni surga perwakilan, ada apa ya? Engkau memanggil kami semua. Kemudian ahli neraka juga perwakilannya bilang dengan nada yang sama, dengan tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ada apa kami dipanggil?
Kata Allah, lihat kalian semua, ini seekor kambing. Ini namanya kematian. Akan saya potong lehernya, akan saya bunuh, namanya kematian. Kambing dibunuh oleh Allah. Artinya kematian telah dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak sekarang tidak ada lagi yang namanya kematian. Sehingga kalau kamu ahli surga, silakan surga selama-lamanya, tidak akan merasakan kematian. Dan kalau ahli neraka, silakan kau masuk neraka dan tidak merasakan kematian. Allahu Akbar. Ahli surga kembali dengan riang gembiranya karena dinikmatinya itu tidak terputus dengan kematian. Ahli neraka dengan tangan yang lemah, kaki yang lemah, tertunduk malu, dia tergob abadian, terseret-seret, sedih masuk neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik, karena tidak ada yang namanya kematian. Pertanyaannya, yuk kita taruh ke kematian di mata, letakkan tuh dunia di tangan, letakkan akhirat di hati, agar kita bisa menjalankan, bisa merasakan apa yang dipanjatkan oleh kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada saya kebahagiaan, keselamatan fid dunya wal akhirah, dan hindarkan kami semua dari api neraka. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Marsis, Tante Jariah, Pak Mursalin, dan Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai kado buat kalian semua. Ya, mohon maaf atas kesalahannya buat Eka, Zuli, itu yang bisa Allah berikan juga. Ya, tidak panjang lebar. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan saya ini bermanfaat buat saya. Kita jangan sampai salah menjadi orang menempatkan 3 perkara, karena akan lahir 3 penyakit. Semoga bermanfaat benar dari Allah Subhanahu wa taala. Salah itu dari saya sendiri, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.